Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulizar, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Ilir. Kali ini saya akan ditemani oleh teman sejawat saya. Silakan, Bu. Nama saya Ibu Fitra Nasari. Pada hari ini saya akan menemani Ibu Yulizar sebagai observasi CGP. Saya adalah guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Bagaimana kabar hari ini, Bu Fitra? Alhamdulillah Bu Yulizar, hari ini keadaannya baik-baik saja, sehat alhamdulillah, ditemani rintik-rintik hujan yang sendu seperti ini. Senang sekali hari ini kita dapat berbincang-bincang. Jadi Bu Fitra, kita hari ini akan coaching pra-observasi akademik. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana kita mengajar, pengalaman Ibu Fitra mengajar, kemudian solusi yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita langsung saja Bu Fitra ya. Jadi di sini kita akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran fisika. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada mata pelajaran fisika tersebut apa? Pada mata pelajaran fisika yang khususnya Ibu Yulizar observer saya, itu saya mengambil materi suhu dan kalor dan submateri tentang pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat benda. Nah, jadi Bu Fitra selama ini mengajar, apakah ada kendala ataupun permasalahan yang dihadapi waktu kita mengajar di kelas? Selama saya mengajar, banyak sekali kendala yang saya alami pada waktu mengajar. Pertama dari pribadi saya sendiri, kemudian dari siswa atau peserta didik, kemudian mungkin dari lingkungan sekolah sendiri. Dari saya sendiri, saya sebagai guru, saya menyadari sekali karena saya masih menggunakan metode dan model pembelajaran yang sangat monoton, yaitu ceramah atau teacher center. Kemudian bagi siswa itu banyak sekali kendalanya. Mungkin salah satunya kemandirian siswa, kemudian motivasi belajar siswa, dan sarana prasarana yang belum mendukung, seperti pada pelajaran fisika itu banyak sekali eksperimen, Bu ya. Nah, eksperimennya itu mungkin di laboratorium kita itu kurang. Nah, jadi kemungkinan saya juga kurang inovatif dalam melaksanakan pembelajaran dengan berbasis TPACK seperti itu. Ternyata banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di kelas. Jadi bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai pada materi kali ini? Pada materi kali ini saya akan mengembangkan area pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE. Ya, kemudian bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu capai pada materi kali ini dari media pembelajaran, kemudian model pembelajaran, kemudian metode yang digunakan? Pada pembelajaran pada hari ini saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran serta model. Khususnya saya akan menggunakan model problem based learning atau PBL, kemudian dengan menggunakan metode saintifik dan menggunakan media pembelajaran yang berbasis TPACK. Insya Allah nanti saya akan menggunakan aplikasi virtual lab karena sarana prasarana di dalam laboratorium fisika itu tidak bisa digunakan karena laboratorium kita sedang direnovasi. Jadi saya menggunakan virtual lab kemudian berbasis simulasi PET Colorado. Iya, bagus sekali Bu Fitranya. Ternyata fisika itu sangat menyenangkan kalau kita lakukan dengan praktik sepertinya ya, pakai praktikum. Kemudian Bu Fitra, bagaimana medianya yang tadi, media pembelajaran yang digunakan? Apakah dilakukan di kelas atau di mana? Karena kita laboratoriumnya
Iya. direnovasi. Iya, sebenarnya itu efektifnya itu kita gunakan di laboratorium komputer, Bu Yulizar ya. Iya. Karena keterbatasan pada saat ini sekolah kita ini sedang renovasi besar-besaran, termasuk laboratorium fisika dan juga laboratorium komputer. Jadi saya berinisiatif nanti siswa kan saya bagi kelompok nanti ya, dalam satu kelas itu nanti menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu satu orang membawa laptop dari rumah, kemudian saya hanya menyediakan data lewat tethering data saya seperti itu. Tetapi kalau siswa yang memang benar-benar tidak ada laptop, saya saya suruh dia menggunakan gadget dia, yaitu HP Android, kan bisa diaplikasi, kemudian saya download karena menghindari nanti kalau pas waktu mati lampu atau rusak sinyal seperti itu. Iya. Jadi media yang digunakan tadi banyak sekali Bu Fitra, Iya. jadi kita menyiapkan dahulu sebelum praktikum. Iya. Apakah Bu Fitra menggunakan lembar observasi ataupun LKPD dalam pembelajaran kali Iya, ini? saya menggunakan lembar observasi, baik observasi saya sendiri sebagai guru, kemudian observasi untuk siswa seperti itu. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang telah kita rencanakan kali ini? Kira-kira minggu depan lah Bu. Seperti itu. Ya. Jadi Bu Fitra ya, kita ini adalah coaching pra observasi sebelum supervisi. Iya. Jadi nanti akan kita lakukan juga pasca observasi yang akan kita laksanakan setelah supervisi akademik Iya. nanti. Jadi Bu Fitra, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Oke, dari hasil percakapan kita pada hari ini, saya akan menyimpulkan pada pembelajaran minggu depan, khususnya pada materi suhu dan kalor, dengan submateri pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat benda, nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE, kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis TPACK, yaitu dengan menggunakan simulasi virtual lab yaitu PET Colorado, dengan menggunakan model pembelajaran PBL, dan saya akan memberikan LKPD kepada siswa khususnya, tapi sebelum saya memberikan LKPD, nanti sebelum pembelajaran saya akan saya akan memberikan pretest dulu karena saya mau mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah saya memberikan bahan ajar, biasanya saya memberikan bahan ajar itu lewat WA group Bu ya. Nah kemudian nanti akhir pembelajaran setelah mereka melaksanakan eksperimen, kemudian berdiskusi, kemudian berpresentasi, saya akan melaksanakan post-test untuk melihat hasil belajar siswa, apakah mengalami peningkatan setelah melakukan eksperimen dan diskusi tersebut, apakah bagaimana hasilnya seperti itu. Bagus sekali Bu Fitra ya. Ya semoga nanti pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan lancar dan apa yang kita rencanakan di RPP sesuai dengan kita harapkan. Dan pembelajarannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, terima kasih Bu Yulizar, sama-sama. Semoga Bu Yulizar kedepannya dalam CGB ini lebih lancar dan sukses seperti itu. Terima kasih Bu Fitra. Ya, sama-sama. Sekian dari hasil percakapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Agak sakit. Sudah berapa kali lagi sakit? 2 kali. Kemudian siapa satunya? Fiona. Ini. Ada suratnya? Ada. Oke, terima kasih. Jadi 2 orang. Jadi 20 orang ya. Baiklah. Hari ini kita masuk ke materi suhu dan kalor, ya, suhu dan kalor. Sebelum kita belajar suhu dan kalor, Ibu mau memberikan suatu motivasi agar kegiatan kita pada hari ini lebih semangat, lebih termotivasi. Oke. Dari tayangan yang ada di PPT itu, ada di tampilan itu, keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Artinya, tidak ada keberhasilan itu tanpa adanya usaha. Oke? Dan tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Kalian masih muda, masih bersemangat, kita harus berusaha agar apa yang kita inginkan itu berhasil. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau menanyakan dulu materi minggu lalu. Minggu lalu terakhir kita mempelajari tentang fluida dinamis ya. Nah, fluida dinamis, sebelum fluida dinamis mempelajari tentang fluida statis. Yang masih ingat, apa itu fluida? Ya Fitri, silahkan. Fluida adalah zat yang berbentuk secara kontinu atau terus menerus bila tekanan tegangan geser. Berapapun kecilnya tegangan geser itu. Oke, itu adalah fluida. Fluida sering disebut juga apa namanya? Dengan tekanan. Kalau tadi ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Nah, sekarang Desi masih ingat tak? Fluida statis apa, Des? Oke. Kemudian kalau fluida dinamis, apa fluida dinamis? Fluida dinamis? Siapa yang masih ingat? Fluida dinamis? Fluida dinamis. Fitri? Ingat? Silakan. Fluida dinamis. Oh iya, Sakila. Apa itu Sakila fluida dinamis? Oh iya, itu apa? Yang dia bergerak, dinamis. Jadi bergerak secara mengalir. Oke, setelah kalian mempelajari berarti yang kalian masih ingat pasti kalian telah pelajari. Nah, setelah Ibu berikan apresiasi ini, Ibu juga mau memberikan suatu apresiasi apa yang sudah kamu pelajari di bahan ajar yang sudah Ibu masukkan di grup, yang masukkan di grup yang ini apa namanya, yang ada hubungannya dengan suhu dan kalor. Nah, pada waktu SMP kamu juga mempelajari suhu dan kalor kan? Ya. Kalor. Nah, sekarang suhu. Apa itu suhu? Yang masih ingat? Iya, silakan Anggi. Suhu adalah ukuran suatu panas ataupun dingin yang biasanya dilambangkan dengan Celsius ataupun derajat. Iya, itu suhu. Suhu adalah ukuran panas atau dingin, baik untuk tubuh maupun benda. Satuannya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan Celsius. Tapi untuk satuan internasional ya kita mengkajikan menjadi Kelvin. Ada apa lagi? Termometernya ada Fahrenheit, ada
lupa. Seharusnya kita proses proses dulu ya. Proses dulu untuk agar apa yang sudah kamu pelajari tadi berjalan dengan baik. Sudah benar-benar ingat. Sudah Ibu kasihkan lembaran apa namanya? Ini kertas origami seperti biasa. Ini ada soal pretestnya, ada 4 soal. Ibu kasih waktu nanti 5 menit, silahkan dikerjakan. Nah, soal nomor 1 mudah, nomor 2 mudah, ya. Jika suatu zat memiliki kalori jenis tinggi, maka zat itu A. akan lambat mendidih, B. cepat mendidih, C. lambat melebur, D. lambat naik suhunya jika dipanaskan, E. cepat naik suhunya jika dipanaskan. Silakan jawab optionnya saja, ya. Tetapi pada soal 3 dan 4 harus beserta jalannya. Yang nomor 3 Bu belum dijelaskan, kalian sudah belajar tadi malam, oke? Sebisa mungkin dulu, silakan. Yang nomor 3 itu mencari banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan air sebanyak 2 kg dari suhu 200 Celcius hingga mencapai titik didihnya, yaitu 1000 Celcius. Diketahui kalau jenis air adalah berapa? Oke, silakan. Yang nomor 4 yang ditanya kalor yang dibutuhkan dalam proses seperti di dalam gambar tersebut. Silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi.
menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan siswa. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik melakukan literasi melalui PPT dan video, peserta didik dapat menganalisis hubungan kalor terhadap kenaikan suhu suatu benda dan perubahan wujud zat, serta dapat menjelaskan hubungan kalor dengan suhu secara kreatif dan teliti. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu dan kalor dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah melakukan percobaan menggunakan aplikasi simulasi PET Colorado, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan tentang hubungan kalor dengan suhu terhadap perubahan wujud zat dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian manfaat kita mempelajari suhu dan kalor ini yaitu suhu dapat menentukan panas dingin sebuah benda. Sudah disampaikan dengan teman-teman tadi. Kemudian memudahkan memahami tentang berapa suhu panas dan dingin. Kemudian menguraikan seberapa panas dan dingin suatu benda dalam angka numerik yang mudah dipahami. Sedangkan manfaat mempelajari kalor dapat memberikan rasa hangat, meninggikan suhu suatu benda, membunuh kuman, mematangkan makanan, dan dapat mengawetkan makanan. Itu tujuan dan manfaat kita mempelajari materi kita pada hari ini. Oke ya, sudah tahu tujuannya? Sekarang agar lebih bersemangat, kita ice breaking dulu. Kita bernyanyi bersama, lebih bergembira, biar kamu tidak suntuk. Silakan semuanya berdiri. Oke. Ini lagu terbaru Ibu, khusus dibuat untuk kamu, Ibu ciptakan. Ya, belum keluar mic. Cikini digondang dia. Oke, 1, 2, 3. Cikini digondang dia. Hari ini kita belajar fisika. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun susah tapi aku suka. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar suhu dan kalor. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi, mari praktik bersama. Boleh tepuk tangan. Fisika itu tidak menakutkan, tetapi fisika itu mengasihkan. Fisika asik. Fisika asik. Tepuk tangan semua. Alhamdulillah. Semoga setelah kita belajar tadi, setelah ice breaking, setelah asik-asik ya, pelajaran kita pada hari ini bertambah asik ya. Pada hari ini masih menggunakan simulasi PET Colorado seperti pada kegiatan kita kemarin kumpul ya. Nah, mungkin kalian sudah bisa ya mengaplikasikannya, sudah Ibu download kan. Nah, sebelum masuk ke situ, Ibu mau menayangkan video dulu. Video agar video ini agar kamu bisa mengamati ini ada hubungannya tentang materi kita suhu dan kalor. Kira-kira dari foto di sini, ini ada nggak mirip dengan siswa yang ada di dalam kita? Bukan aku mau menjawab, bukan ibu mau menjawab. Ade udah
Kalau yang ini, ya memasak jamu seperti enggak, ya. Air direbus, kemudian dikasih jahe. Masak apa deh kak? Ayam tadi, tidak ada sapi. Dari gambar ini, dari video ini yang ibu tampilkan ini, ibu mau bertanya sebelumnya, ya, apakah kalian pernah menggoreng ikan? Nah, ini sudah pernah, Sulaiman? Nah, ikan apa mau goreng? Ikan paus. Ikan, tapi tidak itu juga kan ya? Dia pula lah tahu goreng ikan, tak berbaju, badan besar, berlari kecil-kecil. Nah, ya dah takut kecepatan dengan minyak. Oke, artinya kamu sudah pernah menggoreng ikan ya? Menggoreng ikan dan tadi ada merebus air. Yang ingin ibu tanyakan dengan kalian, kenapa pada waktu kita menggoreng ikan tuh apa yang terjadi? Yang sebelum ibu sampai ke situ yang diamati apa? Oh ya, saya bilang karena apa? Ketika kita menggoreng ikan, ikan itu dimasukkan ke dalam minyak panas, akan terjadi percikan-percikan pada suatu minyak tersebut. Mungkin akan mengenai tubuh kita. Hal demikian terjadi kenapa? Karena pada suatu benda atau suatu ikan tadi terdapat air, maka pertemuan antara air dan minyak akan menghasilkan suatu percikan tersebut. Oh itu menurut saya bilang. Kenapa kalau kita menggoreng ikan itu ada percikan-percikannya, ada cipratan-cipratannya, tetapi beda dengan pada waktu tadi yang merebus air. Yang merebus air tadi, dia tidak ada cipratan-cipratan, tetapi dia ada apa? Gelembung, tetapi gelembungnya tidak sampai keluar. Keluar. Kemudian ibu juga mau bertanya, kalau kita memasak 1 gelas minyak dengan 1 gelas air, ya, 1 gelas minyak dengan 1 gelas air, mana yang cepat panas? Mana yang cepat panas adalah minyak. Kenapa? Ketika pada suatu minyak kita terkena panas atau kalor jauh lebih sedikit, jadi dia lebih cepat untuk panas. Oke, itu jawaban Sevilla. Karena partikel pada minyak itu lebih sedikit daripada air, jadi minyaknya lebih mudah untuk panas. Itu menurut Sevilla. Jadi kesimpulannya, dari siapa yang bisa menyimpulkan? Ahli bisa menyimpulkan dari atau membuat hipotesanya? Itu tadi dari pertanyaan ibu tadi. Nah, silakan. Bahwa dalam mengandung air jadi bisa air akan mendapatkan bercampur dengan minyak panas, maka yang terjadi adalah bahwa air akan naik ke permukaan minyak dengan cepat yang mengakibatkan kekentalan dan juga ini juga terjadi pada air yang ikan apabila bercampur dengan udara. Namun karena sifat air yang encer, airnya tidak terlihat. Oke, itu jawaban Anggi dengan jawaban Sevilla tadi hampir mirip ya, tetapi jawaban Anggi lebih mendetail ya, lebih benar. Ibu kasih upload untuk keduanya. Terima kasih. Oke, kita hari ini masih praktek ya, praktikum atau eksperimen, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu
dan perubahan wujud benda. Oke, pada hari ini masih menggunakan pet Colorado. Silakan yang tidak ada laptop di kelompoknya boleh menggunakan HP. Silakan, HP-nya dikeluarkan. HP-nya dikeluarkan. Oke, HP-nya dikeluarkan. Yang ada laptop di kelompoknya boleh menggunakan HP. Sebelum menggunakan HP, kita masuk ke simulasi pet Colorado. Ibu bagikan dulu kelompoknya. Ini ya, apa namanya? LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Nah, kalian buka. Tujuan percobaan kita pada hari ini yaitu menganalisis perubahan suhu pada suatu benda terhadap kalor pada benda tersebut dan menganalisis jumlah partikel atau kalor yang diterima dan jumlah partikel yang dilepas pada suatu benda yang memiliki besar yang sama. Sekarang langkahnya silakan kalian buka sesuai link yang ada di LKPD itu ya, sesuai link. Oke, nih. Nah, ini ya. Pertama eksperimennya tentang perubahan suhu dan partikel pada zat cair, ya, pada zat cair. Nah, sekarang kalian yang lain sudah ibu download kan? Yang sudah ibu download kan karena takut artinya mati lampu, kemudian sinyalnya hilang. Nah, sekarang klik ini. Yang pertama klik pada dulu, kemudian klik pada simbol energi dan link heater hingga muncul tanda checklist. Nah, sekarang kita klik dulu, ya. Nah, ini kita klik ini percobaan yang pertama, eksperimen yang pertama, menaikkan suhu dan perubahan wujud pada zat cair. Kemudian kita naikkan dulu waternya, airnya ini. Nah, ya. Nah, kemudian kita ukur dulu suhu mula-mula. Kita ukur dulu suhu mula-mula, kita masukkan termometernya. Nah, termometernya. Kemudian lihat berapa suhu mula-mulanya, ya. Ya, anggap saja dalam satu garis ini 10 derajat ya. Nah, kemudian sudah kalian ukur suhu mula-mula baik air maupun olive oil atau water dan olive oil. Kemudian klik tanda keep, kita panaskan. Nah, kita panaskan. Nah, itu di dalam termometer terlihat mana yang lebih cepat naik suhunya. Ya, silakan nanti kalian isi dulu di dalam alamat kalian. Nah, ya. Oke. Nah, sampai oke. Setelah itu kita turunkan ini silakan hitung berapa suhunya. Sudah? Setelah berapa suhunya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kita turunkan kita klik ke cool, ya, ke cool. Nah, suhu yang mana yang lebih cepat turun? Ya, silakan kalian
simbol energinya, kemudian naikkan dua benda tadi, kemudian ukur menggunakan termometer berapa suhu mula-mulanya. Nah, catat suhunya berapa. Oke. Setelah itu silakan naikkan lagi ke kompor-kit. Nah, silakan dikerjakan, nggak usah ribut karena mempengaruhi nilainya ya, nilai kelompok. Nah, silakan. Kemudian setelah itu tulis suhu akhirnya berapa. Setelah itu, setelah kalian tulis suhu akhir, kita tarik ke bawah sampai ke full. Ya. Nah, silakan kalian sudah ibu jelaskan kan cara menggunakannya, cara mengaplikasikannya. Silakan kalian kerjakan sendiri berkelompok dengan kompak dan bertanggung jawab, isi data hasil pengamatannya dengan teliti, kemudian nanti presentasi setiap kelompok. Silakan. Bisa nggak masih aplikasikan ini yang lainnya? Coba yang lainnya buka yang
Astagfirullah. Diulangi lagi, jangan cuma satu kali ya, nanti ada ini apa namanya salah hitung. Ulangi. Dihitung jumlah berapa kenaikan suhunya, kemudian partikelnya yang ada berapa sesuai yang ada di lembar kerja kalian itu. Hasil pengamatannya kan suhu awal, suhu akhir, kemudian jumlah partikel awal dan jumlah partikel akhir. Setelah dipanaskan, silakan diisi. Waktu 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan RKPD-nya. Silakan nanti kemudian ibu kasih undangan, kasih untuk maju ke depan kelompok yang mana yang duluan ya, maju ke depan.
Udah ya? Selesai? Masih? Kelompok ini sudah selesai? Selesai? Ini juga selesai? Kelompok 4 selesai? Selesai. Sekarang sudah? Kelompok 1 sudah? Ya? Oke. Ibu bincang-bincang. Nomor ini silakan ambil. Ambil. Tinggal 1. Oke. Semuanya sudah Ibu kasih ini apa namanya bincangan arisan. Nomor 1 kelompok siapa silakan dibuka. Kelompok, nah, kelompok ini kelompok 1. Kelompok 1. Nomor 2 kelompok siapa? Kelompok 2. Kemudian 3, 4. Oke. Yang nomor 1 maju silahkan. Silahkan. Saya bilang silahkan maju. Ya, silahkan diminta pakai meja, biar agak rapi. Dua orang saja yang maju ya. Jadi yang satunya mempresentasikan, satunya menulis di papan tulis hasil pengamatannya, ya. Pengamatan mejanya bisa lagi. Hasil diskusi dan eksperimennya pada hari ini. Silakan. Oke, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan pada kegiatan yang telah kita lakukan tadi.
Baiklah, di sini mengenai materi kita hari ini membahas untuk suhu dan kalor. Pada kegiatan lembar kerja di sini, kami telah menghasilkan beberapa hasil untuk pada kegiatan pertama tadi ada sebuah orientasi masalah yang menampilkan suatu gambar atau video tadi yang orang memasak ikan yang kemudian terjadilah suatu reaksi di mana ketika suatu minyak yang panas dan dipertemukan ketika kita menggoreng ikan tersebut, suatu benda atau ikan yang kita masukkan ke dalam suatu minyak panas tersebut akan menghasilkan suatu percikan-percikan. Nah, kenapa percikan itu dapat terjadi? Percikan itu terjadi karena pada suatu benda atau suatu ikan yang kita pertemukan dengan minyak tadi itu di dalamnya terdapat kandungan zat lain berupa air. Maka dari itu pertemuan antara air dan zat panas akan menghasilkan percikan-percikan tersebut. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk eksperimen pertama yang melalui tes Colorado untuk percobaan pada air dan minyak. Berikut ialah tabel hasil pengamatan kami. Oke, baiklah teman-teman, untuk suhu untuk zat cair pada air, suhu awalnya itu kami mendapatkan 10 derajat Celcius, yang kemudian suhu akhirnya 30 derajat Celcius, dan untuk jumlah partikel awalnya ada 30 partikel, dan untuk jumlah partikel air ada 45 partikel akhir. Untuk zat cair pada minyak, suhu awalnya 10 derajat Celcius dan suhu akhirnya itu ada sebesar 70 derajat Celcius. Partikel awalnya ada 10 partikel dan jumlah partikel akhir pada minyak itu ada 35 partikel. Oke, baiklah. Dari hasil tabel pengamatan tersebut, kami mendapatkan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari praktikum di atas, manakah zat yang lebih cepat meningkat suhunya? Oke, baik teman-teman, langsung ke tabel percobaan kedua. Untuk yang kedua ini merupakan eksperimen pada zat padat, di mana untuk besi suhu awalnya itu 0 derajat Celcius, suhu akhirnya 50 derajat Celcius, partikel awalnya ada 5 partikel awal, dan jumlah partikel akhirnya ada 20 partikel akhir. Selanjutnya zat padat pada batu bata, suhu awalnya ada 0 derajat Celcius, suhu akhirnya ada 45 derajat Celcius, dan untuk partikel awalnya ada 1 partikel awal dan ada 12 partikel akhir. Oke teman-teman, berikut ialah penyajian tabel hasil diskusi kami mengenai eksperimen pada zat cair dan zat padat. Berikut ada beberapa pertanyaan mengenai eksperimen tersebut. Yang pertama, untuk zat cair, dari partikel zat cair di atas, manakah zat yang lebih cepat meningkat suhunya? Pada zat cair di atas, kami menghasilkan yang lebih banyak yang lebih cepat meningkat suhunya itu pada minyak. Mengapa demikian? Karena partikel minyak lebih sedikit muncul daripada partikel air, sehingga menyebabkan zat minyak akan lebih cepat untuk panas atau untuk cepat meningkat suhunya. Jadi meningkat suhunya ini dipengaruhi oleh partikel pada minyak. Yang pertanyaan berikutnya, pindahkan posisi garis biru ke posisi cool.
Amati perubahan suhu dan jumlah partikelnya. Zat mana yang lebih cepat turunnya? Lebih cepat turun suhunya pada zat cair ini. Yang lebih cepat turun suhunya ialah air, karena suhu air lebih rendah dari minyak. Jadi lebih mudah untuk cepat turun suhunya. Tetapi lebih banyak uap air yang dihasilkan pada air daripada minyak. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja untuk pernyataan dari tabel zat padat. Dari pertanyaan berikut, yang pertama, dari praktikum mengenai eksperimen zat padat di atas, manakah zat yang lebih cepat meningkat suhunya? Kami menjawab untuk zat yang lebih cepat meningkat suhunya pada zat padat tersebut antara besi dan batu bata ialah besi. Besi lebih cepat meningkat suhunya karena partikel pada besi itu lebih banyak, yang menyebabkan zat padat tersebut lebih cepat meningkat suhunya. Hal ini bertolak belakang dengan zat cair sebelumnya. Yang partikel zat cair tersebut lebih sedikit, tetapi dia lebih cepat panas karena besi ini yang juga merupakan zat padat yang bersifat konduktor, yaitu zat penghantar panas dengan cepat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, pindahkan posisi garis biru ke posisi cool. Amati perubahan suhu dan jumlah partikelnya. Zat mana yang lebih cepat turun suhunya? Mengapa batu bata yang lebih cepat turun suhunya? Karena partikel batu bata lebih sedikit, jadi lebih mempermudah untuk menghilang, sehingga suhunya juga lebih mudah untuk cepat turun. Baiklah teman-teman, berikut ialah kesimpulan dari eksperimen yang telah kita laksanakan tadi. Yang pertama, tuliskan kesimpulanmu dari dua hasil praktik di atas. Yang pertama, untuk perubahan suhu dan partikel zat cair. Baiklah, perubahan suhu pada zat cair akan meningkat ketika adanya suatu kalor atau panas yang ditambahkan. Ketika kalor diturunkan, maka suhu juga akan menurun. Untuk partikel pada zat cair, yang lebih sedikit dapat lebih cepat meningkatkan suhunya. Ketika panas diturunkan, maka partikel juga akan menghilang. Yang kedua, perubahan suhu dan partikel pada zat padat. Perubahan suhu pada zat padat, yaitu pada batu bata dan besi, akan meningkat ketika adanya suatu kalor atau panas yang ditambahkan. Ketika kalor ditambahkan, maka suhu pada zat padat juga akan naik. Partikel dan selanjutnya untuk partikel pada zat padat akan terus bertambah ketika panas ditambahkan. Tetapi ketika pada zat padat besi ini yang lebih banyak, maka partikel akan cepat meningkat karena ada hubungannya juga dari sifat besi yang memiliki sifat konduktor penghantar panas dengan cepat. Oke, baiklah teman-teman, itu saja hasil presentasi dan eksperimen dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipresentasikan ya hasil dari kerja kelompok 1, oke. Sudah memaparkan hasil presentasinya, kemudian sudah menuliskan data hasil pengamatan baik percobaan 1 maupun percobaan 2. Yang pertama tentang perubahan suhu pada zat cair, yang kedua tentang perubahan suhu pada zat padat. Sebelum Ibu memberikan penguatan lebih lanjut dari hasil presentasi dan kesimpulan kelompok 1, ada kelompok lain yang mau menanyakan, yang mau bertanya atau menanggapi hasil dari presentasinya tadi?
Ada yang mau ditanyakan ataukah mungkin pendapatnya berbeda dengan pendapat kalian di LKPD yang kalian amati dan kalian tulis? Ada tak? Kalau ada silakan bertanya, silakan menanggapi. Anggi ada? Ya silakan, silakan Anggi. Anggi mau memberikan tanggapan atau bertanya? Assalamualaikum Enggak, nak? Saya di sini mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan apabila ketika kita mengeluarkan pada saat kita memasukkan ikan ke minyak yang panas maka akan mengalami kesukaan. Ini disebabkan karena bergabungnya zat cair dan zat minyak pada suatu tubuh sehingga mengalami kesukaan. Nah, pada saat kita mendidihkan air yang hanya air saja, tidak ditambahkan oleh zat lainnya, air itu hanya akan mengembung saja, tidak mengalami kesukaan. Pertanyaan saya, apakah jika pada saat kita merebuskan itu kita menambahkan suatu zat, apakah air tersebut akan bereaksi sehingga akan menimbulkan percikan yang keluar, ataukah gelembungnya itu akan masih tetap di dalam luka yang saja? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Anggi ya, bilang balik tentang rumusan masalah tadi ya, tentang hipotesa yang tadi. Nah, silakan dijawab. Iya, silakan. Silakan. Ya, boleh berdiri. Oke, baiklah. Untuk Andi tadi menanyakan mengenai sebuah eksperimen zat cair. Nah, yang kita sebelumnya kami menjelaskan mengenai eksperimen zat cair pada minyak, zat cair yang berbeda. Minyak dan pertemuan antara zat cair yang berbeda yaitu minyak dan air. Andi menanyakan mengenai suatu pertemuan antara zat cair yang memiliki ciri sama yaitu air dan air. Maka untuk reaksi dari pertemuan reaksi ketika mendidihkan air atau suatu zat cair tersebut terkena panas itu merupakan suatu reaksi yang akan tidak menghasilkan percikan, tetapi ia menghasilkan suatu gelembung-gelembung yang kemudian gelembung itu akan menjadi uap air. Mengapa demikian dia tidak terjadi percikan? Karena karena itu adalah suatu zat cair yang memiliki satu jenis yang sama sehingga sebuah hasilnya juga akan tertutup, tidak terlihat seperti minyak dan air yang memiliki jenis yang berbeda. Oke. Bagaimana Anggi? Jelas? Oke, terima kasih. Kelompok satu sudah menjelaskan tadi ya. Nah, sudah menjelaskan secara detail ya. Semoga Anggi jelas. Kelompok lain ada yang mau ini menanyakan? Kelompok 3 dan 4 ada yang mau bertanya? Kelompok 3 ada? Tidak. Kelompok 4 dan Aida tidak ada? Tidak ada. Oke. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Dari data percobaan sudah kita lihat ada zat cair, ada water dengan olive oil ya, air dan minyak. Suhu awalnya dia 10 derajat Celcius, kemudian olive oilnya 10, kemudian suhu akhirnya pada water 30, kemudian pada olive oilnya 70 derajat Celcius. Nah, sekarang jumlah partikel awalnya 30, kemudian olive-nya 10 dan partikel akhirnya 45 dan partikel akhir olive oil 35 jumlahnya. Kemudian percobaan yang kedua tentang zat padat. Besi suhu awalnya 0 derajat ketika belum dipanaskan, kemudian batu batanya 0 derajat, suhu akhirnya 50 derajat Celcius, dan batu bata suhu akhirnya 45 derajat Celcius. Jumlah partikelnya yang besi tersisa awalnya 5, kemudian batu batanya 1, jumlah partikel akhir batu besinya 20, kemudian batu batanya 12. Nah, dari data percobaan ini, dari hasil pengamatan ini, diambillah kesimpulan oleh
kemudian suhu minyak lebih tinggi dibandingkan air. Kemudian tetapi untuk jumlah partikelnya, partikel water atau air lebih banyak dibandingkan partikel minyak. Nah, dapat disimpulkan bahwa minyak itu lebih mudah mengalami kenaikan suhu atau panas ya dibandingkan air. Seperti itu kesimpulannya ya. Dan berubahlah dianya menjadi panas. Kemudian kalau pada zat padat, pada besi itu antara besi dan batu bata yang lebih cepat pemanasannya adalah besi, dan jumlah partikel awan dan airnya juga lebih banyak besi. Nah, diambil kesimpulan tadi oleh kelompok 1 bahwa besi lebih cepat mengalami kenaikan suhu karena besi itu merupakan bersifat konduktor, yaitu yang mudah menghantarkan panas. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya dan hasil kerjanya pada hari ini. Kita berikan aplaus yang meriah. Masih ada satu lagi untuk waktunya masih tersisa. Silakan kelompok tadi yang nomor 2, kelompok mana? Oh ya, kelompok 2, silakan siapa yang mau ke depan. Sini. Boleh ambil dengan Desi. Boleh. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena kami telah diberi kesempatan untuk menampilkan atau menyajikan hasil presentasi hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Kami telah melakukan beberapa eksperimen, juga telah menjawab beberapa pertanyaan, dan juga telah melihat tujuan yang dilakukan oleh Ibu. Pertama, kami ingin menjawab tentang rumusan orientasi masalah mengenai pernyataan yang berhubungan dengan uraian pada saat kita menonton video, yaitu pada saat kita sedang menggoreng ikan pada minyak panas dan juga pada saat merebus air. Pada saat kita menggoreng ikan dan kita masukkan ikan itu ke dalam minyak yang panas, maka air yang di dalam ikan tersebut akan keluar bercampur dengan minyak yang menyebabkan sebuah percikan. Sedangkan pada saat kita merebus air sebenarnya itu sama saja, tetapi karena air tidak dicampur oleh zat lainnya, maka cipratannya tidak terlihat dan tidak keluar dari permukaan. Selanjutnya, tadi kami telah melakukan eksperimen melalui aplikasi Colorado dengan beberapa bahan seperti air, olive oil, besi, dan batu bata. Setelah kami melakukan eksperimen tadi, kami mendapati bahwa yang pertama, pada jenis bahan water, suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius, kemudian suhu akhirnya menjadi 45 derajat Celcius. Suhu akhirnya menjadi 45 derajat Celcius. Jumlah partikel awal airnya jumlah partikel awal pada airnya 32 partikel. Kemudian jumlah partikel air pada waternya 41 partikel.
menjadi 60 derajat Celcius. Jumlah partikel awal pada olive oil 8. Jumlah partikel akhir yaitu 22. Selanjutnya, percobaan kedua. Pada jenis bahan yang pertama yaitu besi, suhu awalnya kami dapati 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius, kemudian suhu akhirnya menjadi 50 derajat Celcius. Jumlah partikel awalnya ada 6. Jumlah partikel akhirnya ada 5. Selanjutnya pada jenis bahan yang keempat, batu bata. Untuk suhu awalnya kami dapati 15 derajat Celcius. Suhu akhirnya menjadi 44 derajat Celcius. Jumlah partikel awalnya ada 2. Jumlah partikel akhirnya ada 10. Baik teman-teman, inilah hasil percobaan yang telah kami lakukan pada aplikasi Colorado. Selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan pada lembaga kerja. Yang pertama, dari praktikum water dan olive oil, manakah zat yang lebih cepat meningkat suhunya? Jawaban kami adalah minyak. Mengapa demikian? Karena kalau jenis minyak ini lebih sedikit dan daripada air. Jadi minyak lebih cepat mengalami kenaikan suhu dibandingkan air. Selanjutnya, pindahkan posisi garis di suhu, amati perubahan suhu dan jumlah partikelnya. Lalu zat mana yang lebih cepat turun? Jawaban kami adalah zat yang paling cepat turun adalah air. Mengapa demikian? Karena partikel pada zat air lebih cepat turun dan lebih cepat habis dibandingkan partikel pada zat minyak. Pertanyaan selanjutnya, dari praktikum besi dan batu bata, dari manakah zat yang lebih cepat meningkat suhunya? Zat yang paling cepat meningkat suhunya adalah besi. Mengapa demikian? Karena jika dipanaskan, besi merupakan objek perambatan panas yang paling mudah. Jadi, itulah sebabnya mengapa partikel zat besi ini suhunya lebih cepat meningkat. Selanjutnya, pada saat kita pindahkan posisi gas biru itu ke suhu, kita amati perubahan suhu dan jumlah partikelnya. Zat mana yang akan lebih cepat turun suhunya? Zat yang akan paling cepat turun suhunya adalah batu bata. Mengapa demikian? Karena partikel tersebut setelah diturunkan, suhunya akan semakin sedikit partikelnya atau suhunya akan lebih cepat turun. Kemudian kami telah mendapati 2 kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan. Pertama, kesimpulan untuk perubahan suhu dan partikel zat cair. Kesimpulannya adalah perubahan suhu dapat menyebabkan kemuaian pada benda atau partikel zat cair. Karena ketika suhu berubah, partikel zat cair dapat mengalami perubahan wujud pada partikel tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua, untuk perubahan suhu dan partikel zat padat. Jika suhu mengalami perubahan, bisa menjadi panas ataupun dingin, maka umumnya zat padat akan menguai atau mengembang ataupun berubah wujudnya. Itulah tadi teman-teman hasil diskusi yang dapat kami sajikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dan pemaparan hasil kerja kelompok 2 ya, dan data percobaannya sudah ditampilkan di depan, di depan tulis. Nah, sama tadi seperti kelompok kelompok 1 ya, pada water dan olive oil ternyata yang mengalami kenaikan suhunya itu adalah olive oil atau minyak. Kemudian
juga sudah menyimpulkan, ya, sudah menyimpulkan dari hasil kegiatan tadi. Kesimpulannya tadi apa? Bahwa pada Perubahan suhu dapat menyebabkan pemuaian pada benda atau partikel. Karena ketika suhu berubah, partikel akan dapat mengalami perubahan wujud. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya dari kelompok 2 hampir mirip dengan kesimpulan yang kelompok 1 tadi. Nah, sekarang sebelum mereka beranjak ke tempat duduknya, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Oke, silakan. Silakan untuk kelompok 1. Kali-kali Anda yang bisa tanya ya. Kalau dendam ya ini. Silakan. Silakan. Dari kelompok 1 izin bertanya untuk kelompok 2 pada hasil pendataan kalian percobaan kedua bagian zat padat besi itu kan agak sedikit berbeda dengan pernyataan hasil data kami tadi. Untuk ke bagian partikel, jumlah partikel awalnya ya sedikit sama, berbeda sedikit, yang kami 5 yang kalian 6, tetapi yang berbeda pada jumlah partikel air. Ketika dipanaskan, suatu partikel zat besi padat itu akan terus bertambah pada percobaan kami. Tetapi yang saya mau tanyakan, kenapa pada eksperimen kalian untuk zat padatnya partikel akhir pada besi itu kenapa lebih sedikit dari jumlah partikel awal? Silakan. Ya, terima kasih kepada sirkular dari kelompok 1. Kami ingin menjawab setelah eksperimen atau pencobaan yang telah kami lakukan pada aplikasi Colorado. Nah, mengapa pada jumlah partikel awal bisa menjadi 6? Jadi pada saat suhunya 10 derajat, kemudian kami ukur, ternyata suhunya awalnya adalah 10 derajat. Kami hitung partikelnya ada 6. Setelah itu kami naikkan suhunya. Pada saat suhu dinaikkan, tentu saja partikelnya akan bertambah. Partikelnya waktu itu bertambah kurang lebih 30 sampai 35 partikel. Kemudian kami turunkan lagi suhunya. Setelah diturunkan, partikelnya ini hilang ataupun menguap. Nah, setelah kami tunggu, ternyata partikel yang tersisa pada saat suhunya sudah dingin, pada saat sudah mulai habis, ternyata masih tetap 5. Jadi kami simpulkan bahwa memang jumlah partikel akhirnya tetap 5 dan jumlah partikel awalnya 6. Tetapi pada saat dipanaskan, partikelnya lebih banyak karena setelah diturunkan jadi berubah menjadi 10. Mungkin seperti itu. Ibu beri penguatan ya dari jawabannya si Angki. Tadi berbeda dengan data hasil pengamatan punya si Sepila ya. Nah, ini apa namanya? Ada perbedaan. Tapi yang dimaksud Anggi ini selalu masukkan data sepertinya ya. Data yang di sini kenapa dia berubah? Dia tadi menurunkan dulu pada waktu dikul. Nah, dikul itu tidak masuk ke data percobaan, ya. Tidak masuk ke data percobaan. Yang data percobaan ini adalah data pada waktu dia dikul, ya. Nah, yang dikul itu adalah pertanyaan yang nomor 2. Oke. Mungkin ada apa namanya? Ada kekeliruan dalam pengisian data, tetapi maksud dari kelompok ini sudah benar masuk seperti itu. Oke? Saya pilih ya. Nah, mungkin ini ada salah ini baik, ya, dalam masukkan data. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih ke A, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ini. Cukup dua dulu ya. Dua dulu. Karena waktunya yang tidak memungkinkan, kita lanjutkan. Baiklah, tadi sudah kita sudah kita dengarkan, sudah kita saksikan penampilan dari presentasi dari beberapa teman kajian tadi 2 kelompok ya. Nah, dari situ tadi sudah diberikan penguatan, kalian sudah mendengarkan juga. Sekarang kita membuat kesimpulan. Oke, kita simpulkan. Kesimpulannya sama seperti apa yang sudah kalian kerjakan di KPU. Ya, kesimpulannya dari permasalahan yang ada di dalam video dan ada yang di dalam gambar, ya, gambar
ada air yang digunakan apabila bercampur dengan benda lain. Namun karena sifat air yang encer, cipratannya tidak terlihat. Dia hanya berupa gelembung-gelembung, sampai kuprat atau tidak sampai kepercayaan. Nah, itu kesimpulan atau hipotesa kita dari gambar tadi ya, dari video. Kemudian kesimpulannya dari hasil pengamatan dan diskusi kamu, suhu adalah peristiwa panas dinginnya suatu benda atau zat, sedangkan kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian pengaruh hubungan kalor dengan suhu dan wujudnya, yaitu penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah wujud zat daripada menjadi cair atau cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan merubah wujud zat cair dari cair menjadi padat atau gas menjadi cair. Bila kalor jenis suatu zat atau benda semakin besar, maka kenaikan titik suhunya semakin kecil. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu melaksanakan refleksi, Ibu kasih penghargaan atau aplaus ya untuk kedua kelompok yang sudah hari ini sudah presentasi dengan baik. Pertama kelompok 1, terima kasih. Tangan. Kemudian kelompok 2, terima kasih juga. Sebelum melaksanakan tes, kita refleksi dulu. Refleksi seperti pelajaran sebelumnya. Pada pelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan zat ya. Kemudian kita menggunakan aplikasi simulasi tes Colorado. Nah, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Coba, Nur Aida bisa memberikan refleksinya? Oke, itu refleksi dari Nur Aida. Dari pelajaran kali ini bisa mempelajari tentang suhu dan zat cair dan zat padat. Kalau menurut Sevilla, kelompok 1, apa refleksinya? Coba berdiri biar semuanya kedengaran refleksinya. Kalau pada hari ini kita bisa hadir untuk belajar melalui aplikasi secara online dari aplikasi tes Colorado. Kita juga bisa mengetahui ternyata ada banyak sekali eksperimen dari tes ada di aplikasi tersebut. Kita bisa menentukan suhu ketika dipanaskan, cair didinginkan, begitu juga dengan kalornya, ada zat padat dan zat cair. Terima kasih. Itu ada lagi satu lagi? Lagi mau merefleksikan? Apa? Yang apa mungkin bisa Ibu apa mungkin untuk pembelajaran ke depannya? Apa silakan? Pelajaran hari ini sangat menyenangkan kami karena kami bisa mencoba sesuatu yang baru, kami bisa mendapatkan ilmu secara menyenangkan, kami bisa belajar melalui aplikasi, kami bisa mencoba ketika kami bisa pulang dan kedepannya tentu saja kami berharap semoga pembelajaran Ibu akan tetap seperti ini dan Oke, terima kasih. Itu tadi apa namanya dari Anggi ya. Semoga pembelajaran itu ke depannya lebih menyenangkan. Oke. Kemudian yang terakhirnya seperti biasa karena tadi sudah belajar ya, sudah eksperimen. Ibu mau melihat kemampuan akhir kalian untuk apa namanya proses. Silakan isi dengan soal yang sama seperti tadi pada waktu kita di tes. Nanti hasilnya akan Ibu sampaikan di grup hasil proses dan riset pada hari ini. Apakah ada kenaikan atau peningkatan? Waktunya tidak banyak, silakan
optionnya saja. Nomor 1 dengan 2 silakan option dengan jawaban yang benarnya saja. Kemudian yang 3 dan 4 ini apa namanya, menggunakan rumus. Tinggal 1,5 menit. Sebelumnya Ibu mau memberitahu untuk pertemuan selanjutnya hari Jumat, ya, jam ketiga, jam 9, kita mempelajari tentang perpindahan kalor. Pada waktu hari Jumat nanti, Ibu mau tetap eksperimen, ya, eksperimen, tapi menggunakan apa namanya, alat-alat yang real atau yang nyata. Kalau ini kita menggunakan online kan, ke Colorado, tetapi walaupun real tetap di kelas karena laboratorium kita belum bisa digunakan karena masih rehab, ya, masih renovasi. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Ya. Nanti pada waktu kita ini percobaan, tolong jangan main-main, ya, karena itu nanti kita menggunakan alat-alat yang tidak berbahaya, tapi harus hati-hati, utamakan keselamatan kerja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pesan dari Ibu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, karena ini ada cuaca ini sedang pancaroba, sepertinya lagi hujan tapi walaupun belum merata, ya, banyak yang mengalami flu, batuk, pilek. Tolong dijaga biar tetap sehat, tetap semangat. Dan satu pesan Ibu, fisika itu tidak menakutkan, tetapi fisika itu mengajar. Oke, fisika asik. Fisika asik. Tetap semangat. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitra. Ya, selamat pagi Bu Yuliza. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah hari ini seperti waktu yang saya kenakan hari ini ceria. Iya. Alhamdulillah Bu Fitra ya. Jadi sebelumnya kita sudah observasi, kemudian sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi. Jadi bagaimana kegiatan Ibu Fitra setelah melakukan kegiatan itu? Yang saya lakukan di kelas, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dengan metode penggunaan DPACK. Tetapi pada waktu pembelajaran penggunaan PBL itu saya kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ada konten seperti yang sudah Ibu lihat, kemudian ada proses ya, tetapi produknya tidak ada pada waktu pembelajaran itu karena saya menggunakan model based learning bukan project kan. Nah, kemudian juga sudah melaksanakan konten sosial emosional atau KSE. Bagus sekali Bu Fitra ya. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan? Kemudian apa yang belum Ibu lakukan ketika kegiatan pembelajaran tersebut? Oke. Kalau dari segi model pembelajaran, saya sudah melaksanakan sintak-sintak PBL yang saya ambil itu secara keseluruhan, semua aspek dalam aspek PBL sudah saya lakukan. Kemudian ada juga penggunaan media seperti penggunaan media virtual lab. Nah, tetapi yang belum saya lakukan mungkin rencana tindak lanjutnya dari model pembelajaran belum saya selesaikan. Menarik sekali Bu Fitra ya. Dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kita buat skala 0 sampai 100, berapa yang Ibu yang lakukan? Kalau saya pribadi ya, pastinya saya mau menilai dari skala 0 sampai 100 itu pasti saya mau yang tertinggi karena itu nilai saya. Tetapi karena pada waktu itu, pada waktu Ibu Yuliza observasi di kelas saya bersamaan juga kurikulum supervisi, saya sudah mengintip nilainya pada waktu itu kita mau PKKS itu berkisar antara 80 sampai 90 lah, seperti itu, sekitar 87% sudah tercapai. Nanti Bu Fitra sudah merasa puas dari hasil yang telah dilakukan? Kalau dikatakan puas, belum ya, karena kita manusiawi pasti belum ada kepuasan. Nah, dari situ saya melaksanakan suatu refleksi dari pembelajaran saya, baik refleksi diri saya sendiri dan refleksi siswa. Saya setelah melakukan pembelajaran dari hasil siswa yang dari kegiatan asesmen awal, kemudian asesmen akhir, ada terjadi peningkatan grafik ya, grafiknya ada peningkatan, tetapi saya masih merefleksi apakah benar-benar pembelajaran yang saya lakukan itu menyenangkan bagi siswa, apakah memang siswa merasa nyaman, apakah, dan saya harus terus meningkatkan pembelajaran di kemudian hari seperti itu. Yang tadi sudah disebutkan pada waktu pembelajaran diferensiasi, saya akan mengusahakan untuk materi selanjutnya, bila mana materi itu memang sepertinya bisa menghasilkan produk, saya akan merubah pembelajaran saya, mungkin menggunakan model PJBL seperti itu. Nah, dari hasil refleksi siswa secara keseluruhan, siswa hasil belajarnya meningkat, Bu Yuliza ya, kemudian nyaman dan mereka merasa menyenangkan karena saya menggunakan media TPACK. Ada sekali Bu Fitra ya, apa yang telah kita laksanakan di kelas. Kemudian dari yang Ibu ceritakan tadi,
apa rencana Ibu setelah pembelajaran ini selain yang Ibu ceritakan? Iya. Rencana saya ke depannya itulah tadi. Mungkin untuk materi-materi ke depan akan saya pilih nanti model pembelajaran apa yang bagus untuk saya terapkan, disesuaikan dengan materi. Bila mana materi itu lebih bisa untuk menghasilkan produk, saya menggunakan mungkin PJBL, kemudian kita sesuaikan dengan materi yang lainnya. Dan mungkin untuk menghasilkan peningkatan hasil belajar siswa, mungkin saya lebih mungkin mengadakan kuisi, apa sifatnya mungkin asesmen awal dan asesmen akhir itu lebih ke teknologi seperti itu, yang lebih menarik ke siswa seperti itu. Dan yang pasti membuat praktik baik ya itu saya setiap hari seperti itu. Jadi Bu Fitra ya, dari pembelajaran telah Ibu laksanakan itu telah melaksanakan dengan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian menggunakan media yang ada di sekolah. Seandainya pun di sekolah tidak ada, mungkin bisa menggunakan alam ya, karena kita itu IPA kan, khususnya kelas 10 itu kan ada materi pemanasan global ya Bu ya, seperti itu. Nah mungkin kalau seandainya memang tidak bisa menggunakan alam, kembali lagi ke virtual lab untuk seperti itu, menggunakan media teknologi. Kita menggunakan aset yang ada di sekolah. Iya, yang ada sekolah dulu ya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Fitra, bagaimana langkah yang Ibu ambil untuk selanjutnya? Selanjutnya mungkin saya itu tadi ya, dari refleksi yang sudah saya lakukan, mungkin saya akan memperbaiki dari metode pembelajaran saya, kemudian mungkin melaksanakan disiplin positif pada siswa, kemudian kesepakatan kelas bila mana sebelum melakukan pembelajaran nanti apakah tercapai atau tidak di kemudian hari, seperti itu, untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan juga meningkatkan pembelajaran saya sebagai guru. Sekali Bu Fitra ya. Jadi semoga kedepannya Ibu Fitra menjadi guru yang menjadi teladan untuk siswanya dan sukses kedepannya. Ya, sama seperti Bu Yuriza, semoga sukses selalu. Terima kasih Bu Yuriza. Terima kasih Bu Fitra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan observasi yang kemarin ya. Jadi menurut saya sudah 98% Ibu sudah berhasil untuk meng-coaching Ibu Fitra ya. Jadi untuk mulai dari memberikan pertanyaan bagaimana perasaan itu harus ya awal, karena ketika kita bertanya tentang perasaan itu memberikan ibarat sugesti bahwa kita mampu untuk berkomunikasi positif. Jadi terlihat dari awal pembicaraan coaching model Fitra tadi sampai ke akhir Ibu Fitra lebih open ya untuk mengungkapkan segala sesuatunya. Jadi menurut saya Ibu Yuriza sudah berhasil dari coaching ini pas observasi. Jadi selamat, terima kasih sudah berhasil untuk kegiatan ini. Terima kasih Bu. Sukses untuk kita semua ya.